Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan segala kenikmatannya kepada kita. Salah satu nikmat terbesar selain nikmat iman dan Islam yang saat ini kita nikmati, yang saat ini kita emban adalah nikmat di mana pada saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan privilege. Banyak yang Allah janjikan di bulan Ramadan ini. Kita sudah tahu, diantaranya adalah setiap amal kebaikan yang kita perbuat, Allah melipat gandakan balasan dan pahalanya. Allah juga menutup peluang-peluang untuk kita bermaksiat, karena Ramadan ini, dengan puasa ini kita bisa lebih menahan diri dari apa yang mungkin selama ini kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Ramadan ini diperintahkan kepada kita untuk berpuasa, di mana hasil atau output dari selama kita berpuasa, jika kita kerjakan dengan sebenar-benarnya, maka Allah menjanjikan kepada kita akan mencapai derajat sebagai orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan apa yang Allah berikan kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat ini dari zaman yang penuh dengan murka menuju zaman yang penuh dengan cahaya, jalan yang diridhoi oleh Allah dengan dinul Islam di dalamnya. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al Asri rahimakumullah. Di antara bulan Ramadan yang selama ini kita kerjakan, sebenarnya Allah dalam mukadimah tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah memberikan privilege yang begitu besar kepada kita, di mana setiap amal ibadah yang kita kerjakan, Allah menjanjikan pahala yang berlipat-lipat, jauh lebih besar dari amal ibadah yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Di antara orang-orang yang beribadah kepada Allah, masing-masing orang pada umumnya mempunyai banyak motivasi sehingga dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara motivasi seseorang mau beribadah kepada Allah itu adalah karena ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga besok di akhirat. Tetapi anehnya banyak orang yang tidak mau memanfaatkan, terutama di bulan Ramadan ini, untuk memaksimalkan janji-janji Allah itu agar dia mendapatkan balasan yang luar biasa. Seperti
seandainya kita melaksanakan sholat berjamaah, kita lihat perbedaan antara di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, maka banyak sekali masjid-masjid atau musola yang selama ini sepi menjadi ramai, banyak jamaahnya. Sementara di luar bulan Ramadan masjid-masjid menjadi sepi. Tidak banyak orang yang menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Orang-orang yang biasanya malas untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di bulan Ramadan menjadi lebih bersemangat pula membaca Al-Quran, karena dia ingin mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah motivasi seperti itu kemudian salah? Tentu tidak, karena memang Allah menjanjikan hal itu. Tetapi anehnya juga banyak di antara saudara-saudara kita yang seolah-olah tidak terbersit di hatinya untuk memanfaatkan dan memaksimalkan yang Allah janjikan itu. Akan sangat berbeda sekali jika pelipat gandaan itu berhubungan dengan masalah-masalah dunia. Coba kita bayangkan, seandainya kita ini bekerja di Surabaya dengan gaji UMR misalkan di Surabaya katakanlah 4 juta satu bulan. Kemudian di luar pulau kita menerima tawaran satu pekerjaan yang mungkin sama, tetapi dengan gaji yang jauh lebih besar. Misalkan 40 juta atau mungkin sampai 100 juta per bulan, maka saya yakin di antara kita akan berbondong-bondong untuk mengambil kesempatan itu, bahkan mungkin kita akan berebut dengan siapapun. Allah juga menjanjikan bahwa jika kita sholat sendirian, sholat munfarid, kita hanya mendapatkan satu pahala, satu kebaikan. Tetapi Allah juga menjanjikan siapa yang sholat berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar, jauh lebih besar, 27 derajat. Tetapi anehnya banyak di antara kita yang mengabaikan janji-janji Allah yang luar biasa itu. Bahkan janji Allah di bulan Ramadan ini yang dimana pahala sholat sunnah, pahala ibadah sunnah diganjar dengan seperti kita melakukan ibadah wajib. Itu juga banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak berkeinginan, tidak mempunyai keinginan yang untuk merebut, kita berlomba-lomba untuk merebut apa yang difasilitasi, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Itu motivasi pertama orang beribadah itu karena ingin mendapatkan pahala. Golongan orang yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah itu adalah orang yang karena takut dengan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di akhirat, yaitu neraka. Kalau golongan pertama tadi, orang melakukan ibadah itu seperti motivasinya seperti seorang pedagang. Bagaimana dia mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya, ingin mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Golongan yang kedua ini seperti seorang nabi. Dia beribadah, dia berbuat baik karena takut dihukum. Tapi apakah itu salah? Tentu saja juga tidak, karena memang Allah menjanjikan itu. Di antara dua golongan ini, dua tipe hamba Allah ini, ketika beribadah yang ingin mendapatkan pahala, yang satu karena takut dengan siksa neraka, tanpa seandainya kita mempunyai motivasi itu pun, Allah juga sudah menjanjikan bahwa siapa yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan
memberikan dia ampunan dan Allah akan memberikan balasan yang besar. Wa'atallahu alladhina amanu wa amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Allah menjanjikan kepada siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, Allah menjanjikan dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Kalau dalam tafsir Jalalain, pahala yang besar di situ adalah surga. Di dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman dengan redaksi yang hampir sama. Wa'atallahu alladhina amanu wa amilus shalihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah akan memberikan pahala, memberikan ampunan dan memberikan rizki yang mulia. Nah, rizki yang mulia ini kalau kita artikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya rizki itu bukan hanya berupa materi, tetapi Allah juga memberikan rizki yang diklasifikasikan sebagai rizki yang mulia. Mungkin rizki itu bisa berupa materi, tetapi tidak semua orang menjadi mulia ketika diberikan rizki berupa materi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang yang diberikan rizki oleh Allah berupa materi yang berlimpah, tetapi dia di akhirnya menjadi orang-orang yang terhina karena dia tidak mampu untuk memanfaatkan rizki yang Allah berikan kepadanya. Dan motivasi orang yang beribadah yang ketiga yaitu karena ingin sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingin mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad SAW menunaikan sholat malam sampai dengan bengkak kakinya, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bukankah semua dosamu telah diampuni oleh Allah? Lalu kenapa engkau masih beribadah sampai sedemikian rupa, sampai kakimu bengkak? Maka Rasulullah SAW menjawab, apakah aku salah jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, marilah kita saling mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita selama ini beribadah kepada Allah itu ingin mendapatkan pahala, atau karena ingin mendapatkan terhindar dari siksa api neraka, atau karena kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak sekali Allah memberikan nikmat kepada kita itu bahkan tanpa mungkin kita lupa untuk meminta nikmat itu. Mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, adakah yang ketika kita mau tidur, kemudian sebelum tidur itu kita berdoa, ya Allah, bangunkanlah saya dalam keadaan jantung yang masih berdetak. Saya pikir kok amat sedikit ya orang yang berdoa seperti itu. Itu adalah nikmat yang tidak pernah kita minta, tetapi Allah selalu memberikan nikmat itu kepada kita. Namun kadang kita lupa bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah selama ini belum pernah kita syukuri. Bahkan kita masih menuntut kepada Allah ketika Allah tidak atau belum mengabulkan doa yang kita panjatkan, belum mengijabahnya, maka kemudian kita protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit materi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan pengingat khususnya untuk saya pribadi dan kepada Bapak Ibu jamaah Masjid
Al-Asri semuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi